Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah nahnu bi khair. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, bapak-bapak bahasa Arabnya aba. Ibu-ibu bahasa Arabnya ummahat gitu. Jadi kalau misalkan mau benar-benar komplit, kaifa halukum ya aba wa kaifa halukunna ya ummahat gitu. Kalau ummahat kayaknya populer ya, pengajian ummahat. Nah, ummahat itu jamak dari ummun. Ummun tunggal, ibu. Ummahat, ibu-ibu. Baik, ibu bapak, kita sudah sampai pelajaran 3, sedang berjalan. Dan tadi sengaja saya mepetkan, kasih tugasnya biar sedikit murojaah dulu sebelum kita belajar yang baru. Udah direnungin Bapak Ibu soal yang di grup ya? Udah ya? Udah diisi semua ya? Alhamdulillah. Dan jawabannya betul semua. Alhamdulillah. Tapi kita murojaah sedikit lagi nih sebelum kita masuk yang baru. Apa bahasa Arabnya kuda? Hisonun, ya hisonun. Bahasa Arabnya kucing. Kitun. Bahasa Arabnya buku. Kitabun. Itu pokoknya kitabun paling bestseller dah. Susah lupa kayak itu ya. Apa bahasa Arabnya kunci? Ahadza miftahun? Bapak Ibu jaraknya jauh berarti pakai dzalika. La dzalika qalamun. Ma hadza? Dzalika qamisun. Ahadza sarirun? Dzalika maktabun. Hal sama-sama ya, tapi pakai a deh biar lebih populer dan lebih gampang. Ana muallimun, anta muallimun. Apa bedanya muallimun dengan mudarrisun? Secara arti dia sama-sama tuh guru, tapi kalau muallim dia punya arti plusnya pendidik gitu ya. Jadi lebih ngebinanya lebih getol lagi. Mudarrisun itu seperti ya titel gitu, titel aja guru. Tapi muallim pengajar, pendidik gitu. Muallim, murabbi, nah itu tuh. Ya, dalam bahasa Arab punya nilai plus aja. Apa bahasa Arabnya anjing? Anjing itu jauh. Jauh. Dekat qaribun. Jauh. Ba'idun ya, ba'idun. Apa bahasa Arabnya anak kecil? Waladun ya, waladun. Emang ada kemiripan tuh, Pak, antara waladun dengan walidun? Waladun gini nih. Kalau ini ada tambahannya, jadi dibaca panjang, terus kemudian lamnya kasroh. Kalau ini artinya ayah sama seperti abun. Ayah atau bapak ya. Makanya bentuk doa Rabbighfirli walidayya pakai ini.
Walidayya itu artinya kedua orang tua. Jadi tersebut walidayya, walidai. Aslinya walidani. Aslinya. Walidani itu kedua orang tua. Jadi kesebut dua-duanya, ayah dan ibu. Tapi kalau walidun, ayah, sebutan lain dari abun. Kalau ini kan populer banget, abun menjadi abi ya. Nah, di sini walidatun. Bahasa lain dari ummun. Yang populer di kita nanti jadi ummi. Ketambahan ya sukun itu artinya aku. Abun bapak, abi bapakku gitu. Ummun ibu, ummi ibuku. Baitun rumah, baiti rumahku. Begitu kita pakai buat semua mufradat pasti begitu. Miftahun kunci, miftahi kunciku. Babun pintu, kalau pintuku iya, iya betul. Iya, kalau orang Arab ngomongnya ke kita sebagai orang Indonesia, ya kasar. Tapi ya di Arab memang begitu faktanya. Babun jadi babi gitu, ada ya-nya. Iya, babi. Dibilang ini lagi ngatain lagi. Untungnya dia lebih kental sama makhorijul huruf ya. Jadi hada babi gitu. Paling kata orang Indonesia anta alai. Taib, apa bahasa Arabnya ayam? Dikun ya. Ayam itu baru. Alif lamnya syamsiah berarti adiku jadidun ya, jadidun. Itu nanti ya, kita belajar syamsiah komarinya nanti. Apa bahasa Arabnya? Apakah pelajar itu baru? Saya ada pendatang pelajar baru gitu, terus kita nanya dengan bahasa Arab sama teman kita. Dia pelajar baru bukan? Apakah A, pelajar itu pakai alif lam, at-talibu baru jadidun. Kalau dibaca sambung semua, at-talibu jadidun. Kalau kita mau nyambung ini A, kemudian A lagi, panjangin aja. At-talibu jadidun, gitu kan. Digabungin. Makanya kalau enaknya kepisah pakai hal tuh. Hal at-talibu jadidun, tapi nanti ada seninya lagi buat disambung. Cukup sebagai informasi aja. Jadi kan A, kemudian A lagi nih. At-talib gitu. Ada double A. Nah, biar gampang panjangin aja. At-talibu, at-talibu gitu. Itu jadi kita bisa langsung paham kalau misalkan A-nya pendek sama A-nya panjang, berarti itu double A. Maksudnya yang satunya menjadi A istifham atau kata tanya. At-talibu jadidun. Nih, ungkapan at-talibu jadidun dengan at-talibu jadidun itu kan beda. Di sini dipanjangin, yang satunya lagi at-talibu jadidun gitu. At-talibu jadidun dengan at-talibu jadidun beda. Beda apa Bapak Ibu? Kalau yang at-talibu jadidun artinya apakah pelajar itu baru, tapi kalau at-talibu jadidun iya, jadi nggak ada kata tanyanya aja gitu. Oke, baik Bapak Ibu, terakhir apa bahasa Arabnya bintang? Najmun. Bintang film.
Film tuh bahasa Arabnya aflam ya. Berarti najmul aflam ya. Aflam. Itu jamak dari film. Film-film bahasa Arabnya tulisannya gini. Ya, mirip dengan kolamun. Jadi dia bedanya pakai fa. Begitu dijamakkan filmnya ada banyak ya. Misalnya ada film Spider-Man, Superman, Batman, kan jadi kumpulan film tuh. Nah, bahasa Arabnya aflam. Nah, gitu. Persis banget tulisannya kayak kolamun. Coba bedanya pakai fa. Tapi Bapak Ibu, saya kira cukup mukadimahnya. Sekarang kita sambil berjalan. Silakan dibuka kembali kitabnya. Silakan kembali dibuka kitabnya bahasa Arabnya. Tafaddal iftah al-kitab. Nah, gitu. Tafaddal silahkan. Iftah artinya bukalah kitab buku. Apa artinya ba'dal maghrib? Nah, apa artinya qabla al-isya? Isya. Apa artinya qabla al-asr? Nah, sebelum asar. Jadi ada qabla, ada ba'da. Itu seperti udah bahasa sehari-hari kita ya. Nah, itu kepake tuh nanti. Tapi Bapak Ibu kita sudah sampai halaman 16 ya? 15 itu terakhir yang paling di bawah ya. Berarti benar sekarang 16 awal ya. Betul tidak Ibu-ibu? Betul ya? Tayyib. Silahkan dibuka halaman 16. Halaman bahasa Arabnya Sofhah 16, bahasa Arabnya Sitta Asyara. Kita masuk ke latihan. Latihan keempat. Di situ ada nomornya tuh. Latihan keempat dari pelajaran ketiga. Oke. Imla al-faragh fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Oke, saya pelan-pelan. Imla kemarin sama seperti uktub, artinya tulislah. Al-faragh juga kemarin kita udah dapat, artinya apa Bapak Ibu? Ya, titik-titik atau kekosongan ya, betul. Fima yali satu paket, artinya berikut ini atau di bawah ini ya. Bi artinya dengan. Kalau di Arab bi dengan, kalau di Inggris lebah. Wada itu artinya meletakkan. Harokat akhirnya karena ada bi menjadi kasroh. Biwada'i dengan meletakkan kalimatin munasibatin. Kalimat artinya kata, munasibah artinya cocok ya. Oke, saya bilang hada qalamun munasibun li. Ini adalah pena munasib yang cocok li untukku gitu. Hadza jawalun munasibun li. Ini adalah HP yang cocok untukku. Seperti itu dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, di situ ada awal kata yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Tentunya awal katanya wajib beralif lam ya. Kekosongan itu harus diisi dengan kosakata yang cocok dan beralif lam. Dadakan aja deh. Pak Anto, nomor 1 Pak Anto. Titik-titik apa tuh? Nadhifun ya. Nadhifun artinya apa Pak Anto? Bersih. Ya, kira-kira menurut Pak Anto aja dah. Seingatnya Pak Anto, yang bersih apa tuh? Ada komisun. Langsung alif lamkan aja Pak. Gitu. Nah gitu. Al-qamisu nadhifun ya. Artinya kemeja itu bersih. Ahsan. Selanjutnya nomor 2. Bu Ali. Silakan Bu Ali.
Yang sampingnya Bu Ali nomor 2. Iya, sampingnya. Maksurun. Patah atau rusak. Al-kursiyu. Iya, sudah alif lam soalnya. Iya. Al-kursiyu maksurun. Kursi rusak atau kursi itu patah. Eyang silakan Eyang nomor 3. Baridun ya arti dingin atau cool. Ya dingin. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Nomor 4, Ummu Chen silahkan. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Nomor 5, Ar-Raqmul Khamis, silahkan Pak Anto. Ya, ba'idun. Jauh. Iya, an-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Nomor 6, Ar-Raqmus Sadis. Silahkan Bu Ali. Waqifun, berdiri. Iya, al-mudarris waqifun, guru itu berdiri. Ar-Raqmus Sabi', nomor 7, silahkan Eyang. Jalisun. Iya, jalisun duduk. Apa yang? Al-waladu. Iya. Iya, al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Ar-Raqmus Samin nomor 8, Ummu Chen silahkan. Kabirun ya. Al-hisanu kabirun. Kuda itu besar. Ar-Raqmut Tasi' nomor 9, silahkan Pak Anto. Qadimun artinya bima'na lama. Iya, lama. Apa yang kira-kira lama menurut Pak Anto? Yang Pak Anto ingat aja. Rumah misalkan. Atau selain rumah ada? Iya, al-baitu qadimun, rumah itu lama. Atau yang lain bisa al-kitabu. Iya. Banyak yang cocok insyaallah. Al-akhir, Ar-Raqmul Ashir nomor 10, silakan Bu Ali. Al-masjidu jadidun, masjid itu baru. Sip. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu dia latihan terakhir dari pelajaran ketiga, part 1 gitu ya. Jadi saya disclaimernya part 1 karena selanjutnya itu masuk part 2, tapi masih topik pembahasan pelajaran 3. Jadi kalau kita skemakan, pelajaran 1 kita dapat hada. Pelajaran 2 kita dapat zalika. Pelajaran 3 kita dapat al. Nah gitu. Di pelajaran 1 dapat 2 tuh. Hada sama a sama man sama ma. 3 lah. Basic-basicnya kita minimal core-core-nya masih ingat. Pelajaran 1 dapat hada dan kata tanya. Pelajaran 2 dapat zalika. Pelajaran 3 dapat al. Nah, lumayan panjang nih. Jadi part 1-nya selesai sampai halaman 16. Nanti part 2 masuk di 17. Oke, Bapak Ibu, di sini kita lanjutkan ada di kotak. Kotak itu adalah al-kalimatul jadidah. Al-kalimat, apa artinya Bapak Ibu? Iya, kata-kata atau kosakata harus gitu karena bentuknya jamak.
Al-jadidah, yang baru. Ya. Kosakata yang baru yang kita dapatkan dari pelajaran 3 part 1, ini dia. Ada berapa tuh? Ada banyak. Iya, lumayan tuh. Nah, yang lalu-lalu masih pada nempel. Oh, pokoknya konsepnya di luar kepala, ya. Ya, alhamdulillah. Tambah nih, makin bertambah mufradat kita. Oke, sambilan kita ulang. Al-qamaru artinya bulan. Nadhifun artinya bersih. Kabirun besar. Khafifun ringan. Jadidun baru. Harun panas, ya. Maftuhun terbuka. Jamilun, iya, indah, cantik, bagus, ya. Qadimun, iya, qadimun lama. Baridun dingin, ya, dingin. Baridun dingin. Maksurun rusak atau patah, ya. Waqifun berdiri atau berhenti, ya. Berhenti, ya. Jadi kalau saya bilang as-sayyaratu waqifatun, itu artinya mobil diri, bukan, tapi mobil itu berhenti, gitu, ya. Al-jawwalatu waqifatun. Al-jawwala artinya motor. Motor itu berhenti, gitu, ya, bukan berdiri. Disesuaikan konteks. Oke, terakhir jalisun. Waqifun ke atas, ya. Wasikhun artinya kotor. Wasikhun. Sogirun kecil. Saqilun kebalikannya dari khafif. Khafif ringan, saqilun berat. Jalisun duduk, gitu. Jadi biar gampang Bapak Ibu, kita menghafalkan lawan katanya, gitu. Jadi si baru punya lawan kata. Nah, gitu. Jadi baru, jadidun, lawan katanya qadimun. Kabirun, lawan katanya sogirun. Baridun, harun, gitu. Kemudian saqilun, khafifun. Kemudian nadhifun, wasikhun. Ya, nadhifun bersih, wasikhun kotor. Aku cepetan ya. Oh ya, kecepatan ya. Oh ya, maaf. Kira-kira itu udah itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mendapatkan tambahan mufradat lagi sebanyak berapa tadi? 16, ya. Insyaallah. Nah, di sini kita akan belajar ada najmun, an-najmu, dikun, ad-diku, rajulun, ar-rajulu, talibun, at-talibu. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat fasih ini mah. Hanya catatan buat alif lam syamsiyah, gitu. Jadi pada saat alif lam syamsiyah dibacanya bukan al. Najmun bukan al-najmu, gitu, ya. Dan seterusnya untuk semua alif lam syamsiyah harus ditasydidkan, ada tasydidnya, gitu. Di antara contoh kecilnya pada mufradat yang kita dapatkan yaitu najmun, dikun, rajulun, talibun. Nah, pada mufradat ini yang sudah kita dapatkan, di saat dia di alif lam kan, maka dibacanya bertasydid. Sip, Bapak Ibu. Itu catatan kecilnya. Sampai satu halaman selesai ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum dilanjutkan beberapa menit lagi? Tidak ada, ya? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan.
Di sini ada modal bacaan aja nih. Modal bacaan plus kita ketambahan lagi mufrodat. Belum lama mufrodatnya baru, sekarang dapat lagi nih yang baru nih. Ada sebagian nih yang baru bakalan kita dapatkan lagi dari contoh bacaan. Baik, silahkan dimulai dari apa Anto? Nomor 1 Pak Anto. An-najmu ba'id. Ya, an-najmu ba'idun artinya jauh ya, ba'idun jauh. Enggak baru ya, dua-duanya sudah kita dapatkan, najm dan ba'id. Nomor 2, silakan Eyang. Ar-rajulu. Iya. Waqifun. Arti apa yang? Lelaki itu, iya, berdiri. Oke, enggak baru ya, dua-duanya udah kita dapatkan juga. Nomor 3, silakan Bu Ali. Hulwun. Ya, hulwun. Gula itu sifatnya gula. Iya, hulwun. Hulwunnya ya, kita baru dapat hulwun, manis. Oke, nomor 4, silakan Umi Ucen. Iya, atau Ibu Maridun. Murid itu sakit, ya. Maridnya baru nih kita dapatkan. Silakan Pak Anto. Nomor 5. Addiku jamilun. Iya, addiku jamilun. Artinya apa Pak Anto? Ayam. Iya, ayam itu bagus, ya. Ayam itu bagus. Oke, nomor 6, Eyang, silahkan. Ad-daf. Iya, ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru artinya daftar. Iya. Atau lebih spesifiknya lagi, buku catatan. Ya, buku catatan. Kan kalau kitab dia masih makna umum ya. Tapi kalau ad-daftar lebih ke arah buku catatan atau diary. Oke, nomor 7. Ar-raqmus sabi'. Bu Ali silahkan. At-tajiru ghaniyun. Artinya? Iya betul. Ghaniyun kaya. Atau jamaknya mungkin familiar di kita agniya. Agniya itu jamaknya artinya orang-orang kaya. Agniya. Oke, nomor 8 silahkan Umi Ucen. Apa artinya Umi Ucen? Adukan artinya toko. Iya, bisa toko, bisa warung, bisa ruko. Iya, yang sejenisnya itu bahasa Arabnya dukan. Ya, toko itu terbuka. Nomor 9 silahkan Pak Anto. Al-waladu faqir. Al-waladu faqirun. Artinya apa Pak Anto? Al-walad anak kecil. Ya. Faqir miskin. Iya, miskin. Faqirun arti di Indonesianya miskin. Miskin di Arab artinya kesian. Iya. Sebenarnya sama ya. Sama ya kan? Tafsiriannya sebenarnya sama. Oke, nomor 10. Eyang silakan Eyang. At-tufahu ladzidun. Ya, ladzidun pakai zal. Apa kira-kira artinya ya? At-tufah, ladzid, dua-duanya baru kita dapat. At-tufah artinya apel. Apel itu ladzid.
itu masuk ke kita mirip lezat. Iya. Lezat, lezat, ladid. Ladid, lezat. Hampir mirip. Nomor 11 Bu Ali silahkan. At-tabibu tawilun. Masih dilanjut Bu. Wal maridu. Wal mari. Oh, di situ mudaris. Oh, ya lanjut. Qasirun. Artinya apa Bu Ali kira-kira? Iya. Berarti disesuaikan tinggi ya. Dokter itu tinggi dan guru itu kebalikannya, qasirun. Pendek. Kita dapatkan tuh sepasang lagi tawil dan qasir. Baik Bapak Ibu, itu adalah berikut contoh bacaan alif lam syamsiyah. Tuh, dari nomor 1 sampai nomor 11 itu adalah bacaan-bacaan atau kosakata yang kategorinya alif lam syamsiyah. Kita dilatih supaya lebih fasih lagi. Mungkin di awal-awal sebelum kita mendapatkan latihan ini masih dimaafkan gitu. Kita bilang al-najmu gitu. Al-rajulu. Tapi sekarang kita harus lebih peka. Ketemu rajulun di alif lam kam menjadi ar-rajulu. Najmun di alif lam kam menjadi an-najmu. Sukkarun di alif lam kam jadi as-sukkaru gitu. Jadi lebih peka lagi. Baik, Bapak Ibu, berarti kita mendapatkan kosakata yang barunya dari bacaan ini. Ada hulwun. Sukar udah dapat ya, sukar ya? Ya, hulwun 1. Kemudian maridun belum ya? 2. Kemudian goniun 3. Kemudian fakirun belum ya? 4. At-tufah ladzin 6. Oh, dukan 7. Ya udah tadi. Tufah ladzin, dukan 7. Kemudian tawil qasir. Ya. Ada 9 mufradat kita dapatkan yang baru. Ketambah yang sebelumnya 16. Tambah. Mantap lagi. Mantap lagi. Ya, yang penting dinikmatin aja ya Bapak Ibu ya. Insyaallah Allah mudahkan insyaallah. Tapi karena waktu sudah azan, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Jika Bapak Ibu ada latihan di rumah, baca-baca di rumah, kemudian mendapatkan hal yang baru atau mengganjal, langsung tanyakan aja. Grupnya insyaallah terbuka terus ya. Kita akhiri perjumpaan kita. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.